Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Chandanti dan saya akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kita pada hari ini yang akan mengangkat topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu kreativitas dalam psikologi positif. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Di sini ada Aditya Mesya Putra sebagai pemateri, ada Lilis Oktarius Nawaru sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Naya Oktavianingsi sebagai pemateri. Nah, adapun outline yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada pengertian kreativitas, aspek-aspek kreativitas, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, dan penelitian terbaru terkait kreativitas. Baiklah, tanpa berlama-lama, eh, kita mulai sesi kita pada hari ini. Saya persilakan Aditya Mesya Putra untuk menyampaikan materi tentang pengertian kreativitas, waktu dan layar. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ah, Maaf sebelumnya Ibu dan teman-teman, suara saya sedang habis, jadi saya agak kurang efektif untuk eh, menjelaskan pengertiannya. Baik, kita lanjut ke pengertiannya. Definisi creativity. Utami Menandar menyatakan bahwa kreativitas adalah suatu kemampuan untuk mencerminkan kelancaran, keluasan, originalitas dalam berpikir, dan kemampuan mengkolaborasi, mengembangkan dan memperkaya dan merinci suatu gagasan. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk me menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Hal-hal baru ini tidak selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya. Unsur-unsur bisa saja telah ada sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, konstruk baru yang dimiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Jadi, hal baru itu adalah suatu hal bersifat inovatif. Kreativitas memegang peran penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Kreativitas banyak dilandasi oleh kemampuan intelektual, seperti inteligensi bakat dan kecakapan hasil belajar, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor efektif dan psikomotor. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adit. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kreativitas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, menurut Utami Munandar 2009, kreativitas seseorang dapat dinilai melalui empat aspek. Yang pertama ada kepribadian. Aspek ini berhubungan dengan sifat-sifat individu yang mendukung kreativitas, seperti rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap pengalaman baru, keberanian, mencoba hal baru, dan ketekunan. Orang yang kreatif cenderung memiliki kepribadian yang fleksibel dan mampu melihat sebagai kemungkinan dalam suatu situasi. Yang kedua ada dorongan atau motivation. Dorongan mencakup faktor internal ataupun eksternal yang memotivasi seseorang untuk berkarya. Motivasi dari dalam diri seperti rasa cinta atau minat terhadap suatu bidang biasanya lebih berperan dibandingkan motivasi dari luar seperti penghargaan atau pujian. Dan selanjutnya ada yang ketiga ada proses. Proses ini mengacu pada langkah-langkah berpikir yang menghasilkan ide kreatif, yang melibatkan kemampuan mengenali masalah, mengelola informasi, mencari solusi alternatif, dan menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada hasil. Hasil ini adalah bentuk nyata dari kreativitas seperti ide karya seni, inovasi, ataupun produk yang bermanfaat dan relevan. Hasil ini mencerminkan nilai kebaruan dan kegunaan dari proses kreatif yang dilakukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lilis. Kepada Lilis dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama, faktor internal. Keter- Keterbukaan terhadap pengalaman. Kemampuan menerima berbagai pengalaman tanpa kekakuan sehingga dapat menerima evaluasi internal karya lebih ditentu oleh diri sendiri.
meskipun terbuka terhadap kritik. Yang ketiga, kemampuan bermain dan bereksplorasi. Kemampuan kan bentuk atau konsep yang sudah ada. Yang terakhir, spiritualitas membantu meningkatkan sensitivitas dan fleksibilitas terhadap ide dan gagasan baru. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, situasi mendukung. Lingkungan yang terbuka mendorong pertanyaan kemandirian dan inisiatif untuk eksplorasi. Selanjutnya, kewibawahan. Pengalaman beragam memperluas pandangan dunia dan meningkatkan fleksibilitas dalam berpikir. Dan selanjutnya, keturunan. Lingkungan keluarga yang kreatif atau kurang kreatif mempengaruhi pengembangan kreativitas. Dan terakhir, dukungan orang tua dan lingkungan. Simulasi dari keluarga, sekolah, atau kampus, serta motivasi diri yang kuat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lilis. Untuk materi selanjutnya ada penelitian terbaru tentang kreativitas yang akan dijelaskan oleh Naya. Kepada Naya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada penelitian terbaru yang berjudul Creativity and Innovation in Physiology Learning and Literature Study. Nah, dapat kita bahas. Nah, dari pembahasan jurnal ini adalah bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran filsafat merupakan aspek penting untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang seringkali dianggap monoton dan teoritis. Berbagai metode seperti mind mapping, mode pembelajaran jigsaw, bahan ajar interaktif berbasis multimedia, dan metode PAINEM telah terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi, pemahaman, serta hasil belajar mahasiswa. Strategi-strategi ini berfokus pada pendekatan yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar, menjadikan pembelajaran lebih menarik, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dosen berperan penting dalam menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung, serta merancang tugas yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Naya. Baiklah, mungkin segitu saja diskusi kita pada hari ini. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada sesi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru. Nah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.